Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Irfan. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi serius juga, karena kita akan bahas salah satu perdebatan. Layakkah Patrick Kluivert dipertahankan sebagai pelatih timnas Indonesia usai gagal ke Piala Dunia 2026? Tapi sebelum lanjut, saya berharap dukungan teman-teman untuk support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe biar lebih semangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dua kekalahan di Jeddah mengakhiri mimpi timnas Indonesia dan Patrick Kluivert ke Piala Dunia 2026. Suara-suara yang menuntut evaluasi, bahkan pemecatan semakin kencang terdengar. Namun ada pula yang meminta PSSI untuk bersabar. Layakkah sang legenda Belanda ini untuk dipertahankan? Harapan ratusan juta rakyat Indonesia untuk melihat tim Garuda berlaga di panggung sepak bola termegah Piala Dunia 2026 resmi terkubur. Kekalahan 1-0 dari Irak di laga pamungkas putaran keempat kualifikasi di Jeddah menjadi vonis akhir bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Ditunjuk pada Januari 2025 dengan ekspektasi yang sangat tinggi menggantikan Sintayong, legenda sepak bola Belanda itu kini berada di bawah sorotan tajam. Raportnya yang jauh dari kata memuaskan memantik perdebatan sengit di kalangan pengamat dan supporter. Lanjutkan atau sudahi? Berikut adalah rekam jejak singkat Kluivert bersama timnas Indonesia. Kalah 5-1 dari Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Menang 1-0 atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Lalu menang 1-0 melawan Tiongkok di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dan kalah 6-0 melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Menang 6-0 melawan Cina Taipei di pertandingan uji coba dan imbang 0-0 melawan Lebanon di uji coba juga. Kalah 3-2 melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat dan terakhir kalah 1-0 melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Dengan rapor tersebut, mari kita bedah argumen dari dua sisi yang berseberangan. Posisi yang pro, Kluivert butuh waktu dan proses. Kelompok yang mendukung Kluivert untuk bertahan memiliki beberapa argumen kuat. Yang pertama adalah proses adaptasi dan filosofi baru. Kluivert datang dengan filosofi sepak bola Eropa modern yang membutuhkan waktu untuk bisa meresap sempurna ke dalam skuad. Ia mewarisi tim yang sudah terbentuk dari era sebelumnya dan butuh waktu menemukan komposisi terbaik serta menanamkan skema permainan yang ia inginkan. Memecatnya sekarang sama saja dengan meriset program dari nol lagi. Yang kedua, perlawanan di laga krusial. Meski kalah, performa tim saat takluk 3-2 dari Arab Saudi menunjukkan secercah harapan. Mampu mencetak 2 gol ke gawang tim sekelas Arab Saudi di kandang mereka bukanlah hal yang sepele. Ini menunjukkan para pemain mulai bisa menyerap instruksi ofensif dari Kluivert. Meski lini pertahanan masih menjadi PR besar bagi timnas Indonesia. Yang ketiga, nama besar dan jaringan internasional. Memiliki pelatih sekaliber Kluivert memberikan prestis tersendiri bagi sepak bola Indonesia. Jaringannya di Eropa bisa sangat bermanfaat untuk mencari lawan tanding berkualitas, program pemusatan latihan hingga memantau pemain keturunan di luar negeri.
Potensi jangka panjang ini terlalu sayang untuk dilepaskan begitu saja. Dan yang keempat, stabilitas kepelatihan. Berganti-ganti pelatih setiap kali gagal dalam satu turnamen besar adalah penyakit kronis yang menghambat perkembangan sepak bola nasional. Memberikan kepercayaan dan kontrak jangka panjang pada Kluivert bisa menciptakan stabilitas yang dibutuhkan tim untuk benar-benar berkembang. Lalu yang pro kontra, hasil adalah segalanya. Di sisi lain, argumen untuk mendepak Kluivert dari kursi kepelatihan juga tak kalah kuat, bahkan lebih keras terdengarnya. Yang pertama, gagal mencapai target utama. Tujuan utama PSSI saat menunjuk pelatih sekaliber Kluivert adalah meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Target itu gagal total. Dalam sepak bola profesional, kegagalan mencapai target utama adalah alasan yang lebih dari cukup untuk pemecatan. Lalu yang kedua, kekalahan telak yang memalukan. Statistik tidak bisa bohong. Dibantai 5-1 oleh Australia dan 6-0 oleh Jepang adalah aib bagi tim yang sudah mencapai putaran ketiga kualifikasi. Ini menunjukkan Kluivert gagal total dalam meracik strategi pertahanan yang solid saat berhadapan dengan tim-tim elit Asia. Kemenangan atas tim selevel Bahrain atau Cina Taipei tidak cukup untuk menutupi borok ini. Yang ketiga, regresi dari era sebelumnya. Di bawah asuhan Sintayong, timnas Indonesia menunjukkan semangat juang dan organisasi pertahanan yang solid. Meski dengan kualitas pemain yang mungkin di bawah era sekarang, kekalahan telak di era Kluivert akan menjadi sebuah kemunduran atau regresi dari fondasi yang telah dibangun sebelumnya. Dan yang keempat, taktik yang tidak realistis. Kritik utama pada Kluivert adalah ia dianggap terlalu naif dengan menerapkan permainan terbuka saat melawan tim-tim raksasa Asia. Alih-alih bermain pragmatis dan fokus pada pertahanan, skemanya justru membuat lini belakang terekspos dan menjadi lumbung gol bagi lawan. PSSI kini berada dalam posisi dilematis. Mempertahankan Kluivert berarti berjudi dengan waktu dan berharap proses yang ia bangun akan membuahkan hasil di turnamen berikutnya seperti Piala Asia 2027. Namun risikonya adalah hasil buruk bisa terus berlanjut. Sementara itu, memecat Kluivert akan memuaskan dahaga publik yang haus akan hasil instan. Namun, itu juga berarti Indonesia akan kembali ke siklus mencari pelatih baru, adaptasi baru, dan ketidakpastian baru. Keputusan apapun yang akan diambil PSSI dalam beberapa waktu ke depan akan sangat menentukan arah dan masa depan timnas Indonesia untuk 4 tahun mendatang. Satu hal yang pasti, evaluasi menyeluruh, dingin, dan objektif mutlak diperlukan. Pertanyaannya adalah opsi mana yang lebih teman-teman pilih saat ini? Pertahankan atau malah lengserkan Kluivert? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya pembahasan seperti ini bisa hadir di layar teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari kita satukan suara untuk terus dukung timnas Indonesia. Salam olahraga, salam Garuda, salam sepak bola Indonesia.